Bentar dulu ya. Coba mana yang saya bilang sana ya, kayak depan silakan pimpin doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir? Ada 6 orang ya. Kenapa Tasya? Yang tahu? Upi, Salman, Siswan, dan 6 orang. Kenapa? Ya. Tolong nanti ya ditengok yang sakit, ditengok. Oke, sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran, kita coba pada pembiasaan dulu. Kita melaksanakan pembiasaan, yaitu yang pertama kita membiasakan mencintai negara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, siap ya, silakan berdiri dan lakukan dengan sikap sempurna. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Dari kondisi tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, masih banyak teman-teman kalian yang belum benar-benar menghargai lagu Indonesia Raya. Ketika menyanyikan tadi, teman kalian Radit dengan
Ijaz masih bercanda. Nah, itu tidak boleh kita lakukan karena lagu Indonesia Raya itu merupakan lagu kebangsaan Indonesia, merupakan diatur di dalam undang-undang, sehingga kita wajib menyanyikan dengan baik. Jangan sampai nanti lagu Indonesia Raya ini dilecehkan, dijadikan bahan canda. Itu merupakan satu bukti bahwa kita itu tidak mencintai Indonesia. Kalau kita mencintai Indonesia, tidak mencintai, maka menjadi bangsa Indonesia bangga. Nah, kalau bangga, nah tolong nanti Radit Hijaz aja ya, bukan Hijaz, maaf, tolong nyanyikan dengan serius. Coba aja duduknya pindah, aja duduknya pindah ke sebelah sana, aja duduknya pindah, ya, aja pindah. Terus di ruangan kita boleh pakai topi tidak? Nah, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat, kalau di kelas itu tidak boleh menggunakan topi, terus juga tidak boleh menggunakan jaket kecuali sakit. Jenal sakit tidak? Nah, kalau tidak sakit silakan disimpan jaket ya. Oke, kita lanjutkan pada pembiasaan yang kedua, yaitu kita membiasakan membaca surat-surat pendek. Kita baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Bisa dimulai ya. Satu, ya, sudah selesai. Nah, untuk pembiasaan yang biasa kita lakukan. Nah, selanjutnya sebelum masuk kepada pembelajaran, Bapak ingin mengecek tadi sudah kalau kehadiran. Nah, sekarang sudah pada sarapan belum? Mau bekal tapi? Kenapa menunggu MBG? Ya, MBG kemungkinan masih belum hari ini untuk di kita karena masih rapat. Jadi mudah-mudahan secepatnya, meskipun janji kemarin kan akan dilaksanakan hari Senin minggu ini, tetapi masih belum ternyata ya. Oke, coba untuk menjaga konsentrasi, coba tepuk fokus. Oke, apa? Apa ya? Coba sekali lagi, tepuk fokus. Fokus, supaya lebih fokus lagi, Jenal duduknya pindah ke sini. Jenal pindah ke sini, ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya, mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan supaya kita bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Baik, hari ini Bapak itu ingin menyampaikan pembelajaran yang baru, yang terus terang Bapak juga baru tahun ini untuk mempelajari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan ini. Jadi pembelajaran ini disebut dengan coding, ya, coding KA. KA-nya itu apa? Nah, kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial
atau sering disebut dengan, kita kan mengenal dengan namanya apa sekarang mah, AI atau AI ya, kecerdasan artifisial atau sering kita kenal AI. Yang punya handphone mungkin di rumah terbiasa menggunakan, ada ChatGPT, ada Cici, ada apa lagi? Apa? Meta AI dan lain sebagainya, termasuk bisa mengganti-ganti foto. Foto kita bisa jadi berseragam tentara, foto kita bisa jadi bermake up, jadinya jelek tadi jadi tambah cantik. Ada yang kebalik, tadinya cantik jadi tambah jelek karena tidak bisa menggunakannya. Nah, dalam pembelajaran ini ada tujuannya, itu kita yang pertama, setelah bisa terlihat ya, terlihat di belakang? Tidak. Nah, coba Bapak besar dulu. Nah, agak terlihat ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari bab memecahkan masalah sehari-hari dengan logika, peserta didik diharapkan mampu satu, menerapkan logika untuk menerapkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang kedua, mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dan menuliskan secara urut, instruksi secara logis. Nah, itu seperti apa? Nah, nanti kita pelajari dulu apa sih pengertian dari pembelajaran komputasional ini. Nah, nanti tolong disimak, ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran tentang mengenal pembelajaran komputasional. Silakan disimak ya, dan nanti boleh dicatat hal-hal yang pentingnya. Nah, di sini ada Rifan, kenapa sakit, Pan? Ya, coba duduknya yang rapih ya, tidak nempel ke meja, ya, tidak nempel ke meja. Nah, kita coba dulu. Di sini kita buka. Nah, di sini ada ya. Nah, coba mohon disimak ya. Nanti setelah pembelajaran ini kita simak, nanti pengenalan computational thinking. nah, Hai teman kece, coba tebak apa artinya ulang ya. pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu terpisah di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi.
Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikejar. Misalnya, kamu sedang melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ini. Ya, kita skip dulu di sini untuk belajar komputasional tadi. Katanya kita itu harus belajar secara lutut, jadi mampu menyusun. Nah, di sini ada soal sopir bus. Di sini kan sudah jelas ada sopir bus. Ya, ini mobil bus yang akan berjalan rutenya ke sini. Rute yang berwarna pink. Ya, berarti bagaimana cara menyusunnya agar tas yang dibawa oleh penumpang itu tidak sulit untuk dikeluarkan. Ya, coba kalian amati terus urutannya harus seperti apa dulu. Karena di sini yang paling pertama dilewati adalah apa? Yang bergambar ya, restoran. Ya, yang kedua hotel. Yang ketiga museum. Nah, sesuai tadi contoh. Nah, pertanyaannya di sini, anak yang ingin pergi ke museum, anak yang ingin pergi ke restoran, anak yang ingin pergi ke toilet, atau yang manapun boleh. Jadi urutannya mana dulu yang disimpan paling, contoh kalau disimpannya misalkan ditumpuk ke atas, atau misalkan karena ke dalam, jadi mana yang disimpan paling dalam. Nah, coba kelompok 1 dari mana dulu? Mana yang paling di dalam? Anak yang pergi ke museum. Terus anak yang pergi ke hotel. Terus
Anak yang pergi ke restoran. Berarti urutannya yang paling dahulukan disimpan di dalam atau kalau tumpukannya ke atas ke sini berarti paling bawah. Karena kalau nanti diambil dari bawah, otomatis kan bakal berantakan. Kalau diambil dari dalam nanti susah, lama lagi. Kopernya harus dikeluarkan dulu, terus diambil, sudah itu dimasukkan lagi. Nah, yang lain ada yang beda? Kelompok 2 apakah sama dengan kelompok 2 atau beda pendapatnya? Sama beda? Coba Rais. Sama beda guys? Kalau dari kelompok 3 dulu, Yenal. Duduknya yang rapi, ya duduknya yang rapi. Coba kelompok 3 bagaimana? Apakah sama pendapatnya dengan itu atau Pak beda? Kalau saya mah yang restoran dulu di paling dalam atau di paling bawah. Sama. Kelompok ini Pak beda dulu. Ya seperti apa? Coba mana dulu yang disimpan di paling dalam ataupun di paling tumpukan bawah kalau tumpukannya ke atas? Mana dulu? Hah? Yang restoran disimpan di paling mana? Di paling bawah. Terus ya biar tidak boleh diprotes, itu kan pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalau yang berbeda dihargai, walaupun nanti benar atau salah, ya itu kan yang penting kita sudah berpendapat daripada kita sama sekali tidak memiliki ide, tidak memiliki pendapat. Itu paling buruk. Ya seburuk-buruk orang yang tidak mau mengeluarkan pendapat. Kalaupun kita sudah berpendapat ternyata salah, ya jadi kita tahu kalau pendapat kita salah dan kita tahu mana jawaban yang benarnya. Oke, coba dulu lanjut. Yang ke restoran dulu disimpan di paling dalam, terus atau bawah, terus yang ke hotel jadi dibalik dulu dari jawaban Hilsa. Ya, jadi dibalik tidak apa-apa. Dengan teman sependapat tidak apa, dengan teman sekelompoknya juga masih belum sepakat katanya. Coba kelompok ini sama dengan siapa? Jawaban pertama atau jawaban kedua? Kelompok ini 5. Wahyu, Umayu. Ya, mana senyum saja. Kelompok 6 bagaimana? Sama dengan jawaban yang pertama. Kita lanjutkan videonya ya. Coba. Ingin pergi ke museum? B. Anak yang ingin pergi ke restoran? C. Anak yang ingin pergi ke hotel? Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Mana yang dimasukkan? Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Ya. Jadi di sini sudah dihapus. Nah, jadi urutannya yang mana? Yang dimasukkan paling terakhir. Nah, coba. Apakah tadi yang di hotel atau yang kita balik lagi ke sini. Nah, jadi urutannya yang tepat itu adalah yang paling terakhir turun disimpan, itu paling pertama atau di bawah. Kan urutannya kalau tadi ditumpuk dari bawah ke atas. Nah, berarti yang paling cepat turun itu posisinya harus paling mudah untuk diambil. Nah, contoh misalkan kalau tumpukannya seperti ini, tas. Misalkan ada lagi nanti tas dan nomor berikutnya, berarti otomatis nanti ini harus diambil dulu yang paling atas. Jadi yang paling terakhir disimpan itu adalah yang paling dekat justru, ya supaya mudah diambil. Jadi tidak berantakan. Coba kalau misalkan tempat penyimpanannya ke dalam tuh, otomatis yang paling terakhir turun yang di dalam. Yang paling pertama turun itu harus posisi paling depan atau terakhir di sini, hanya di sini. Yang pertama, kedua, ketiga, nah berarti keempat. Jadi paling terakhir disimpan. Jadi sehingga nanti ngambilnya berurutan. Restoran turun yang bawa tasnya, terus mana lagi?
hotel, turun dan lain sebagainya. Juga museum yang terakhir. Coba dari materi yang tadi disampaikan, kira-kira mulai sedikit ada pencerahan, mulai memahami tentang apa yang tadi disampaikan, bahwa dalam pembelajaran komputasional di sini coding itu ada pembelajaran komputasional. Nah, pembelajaran komputasional ini pembelajaran tadi yang disebutkan pembelajaran ya yang secara apa? Mirip dengan aplikasi penggunaan seperti di komputer. Jadi ada program yang disusun, dibuat, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sana? Coba Jenal, mau bertanya Jenal? Tidak. Nah, kenapa sakit? Tidak mau bertanya kan? Tidak juga, ya tidak apa-apa. Ya berarti kalau tidak ada pertanyaan, kita coba masuk pada lembar kerja. Nah, di sini silakan dikerjakan secara berkelompok. Di sini ada ada 4 tadi yang terakhir polanya pengenalan pola ya di sini ya. Pengenalan. Nah, pengenalan pola. Jadi tadi apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Dekomposisi itu adalah tadi jadi memecahkan masalah ya dari besar menjadi bagian-bagian yang kecil ya untuk diselesaikan. Terus yang kedua tadi ada algoritma. Algoritma itu membuat urutan. Jadi diurut masing-masing tahapannya mana yang didahulukan, seperti yang tadi materi soal yang pergi ke museum itu adalah masuk pada algoritma. Jadi tahapan-tahapannya juga disusun dari langkah-langkah ya itu ya, urutan langkah-langkah yang jelas masuk sana juga. Terus yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah pengenalan pola. Nah, silakan di sini ada lembar jawabannya, silakan dikerjakan. Nah, nih, silakan dikerjakan. Langsung saja di lembar kerja di sini. Ya, langsung di lembar kerja, silakan diskusikan. Nah, urutan yang pertama dari dekomposisi dulu, ya. Langsung di buku ini, langsung, ya. Stop. Silakan, ikut gabung. Nah, di sini urutan yang dekomposisi. Dekomposisi silakan dibaca. Nah, di sana ada, bisa dilihat di sini ya. Ya, silakan diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Urutannya yang mana dulu? Jenal? Ya, Jenal ikut nah. Jenal ikut. Kata Bapak topi, jaket di sini. Ya. Kenapa? Gimana? Ya, ditulis urutan nomor mana dulu lah. Nanti di Bapak di sini akan muncul. Kalau di sini tidak pakai nomor, nanti akan Bapak urutkan nanti di depan. Sesat Bapak sesat ya akhirnya.
misinya di kolom yang merah. Di kolom yang merah di sini. Di kolom yang merah ya. Yang di sini dulunya. Dengan angka. Kenapa? Ya, kira-kira mana dulu yang pertama dilakukan? Tuh, silakan diskusi. Kira-kira kalau mau membuat sandwich keju, mana langkah pertama yang kita lakukan? Ya, jangan jangan gabung ke sini, jangan gabung kelompok lain. Ngobrolnya dengan kelompok yang ini. Apa? Pakai nomor. Nomor yang pertama mana dulu yang dilakukan? Oh, bisa. Pintar. Radit jangan jalan-jalan semua ya, Radit jangan gabung dengan teman satu kelompoknya, Dit. Ya, Pak, pindah kali ini. Yang mana? Yang abstraksi. Abstraksi di sini abstraksi. Soalnya misinya gambar rumah sederhana.
Pilihlah bagian penting yang harus ada dalam gambar rumah sederhana. C. Dalam rumah yang sederhana kira-kira apa dulu urutannya? Di sini ada yang pertama dinding, bunga, pintu, ada anjing, ada atap, ada mobil dan garasi. Kira-kira urutannya yang paling penting yang kita butuhkan yang mana dulu? Lipan dulu yang butuhkan. Nah, kira-kira yang mana yang paling penting? Nah, kan di sini rumah punya mobil tapi tidak punya atapnya, tidak punya dinding. Coba, Lipan? Bisa? Yo, ikut kamu. Diurutkan saja. Yang bikin rumah diurutkan dari yang paling penting terlebih dahulu. Ditulis dari urutannya. Sudah? Sudah selesai belum? Ya, so, sambil di yang sulit yang mana? Yang mana? Dinding, atap, nanti kita coba ya. Dit, ayo ikut dit. Kalau apa-apa besok ikut. Sorry ikut. Besok ikut. Tuh, gimana? Bisa? Bisa? Hah? Bisa tidak? Ya, boleh. Urutannya yang mana dulu yang paling kita butuhkan dalam kan fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Isinya menggambar rumah sederhana. Jadi nggak usah gambar pakai nomor kan nanti kan bapak diedit. Nanti kita akan cek sambil bapak mengkoneksi dulu internetnya, gangguan ya. Ya, coba bisa. Yang mana? Ya, pola di sini urutannya 2, 4, 6, 8. Kira-kira berapa? Ya. Angkanya 2, 4, 6, 8. Kira-kira di sini berapa? Nah, ini kan urutan berderet. Ini 2. 2 sama 4 itu berapa? Coba. Malah ngaku orang lain. Sok ikut diskusi, ajak diskusi. Nama kelompok, tulis nama kelompoknya.
memperbaiki gangguan manusia. Nah, coba teman kelompoknya ajak diskusi temannya biar nanti tidak malah mengganggu orang lain. Duduknya yang rapi, Wahyu duduknya yang rapi. Jaga pindah ke sebelah aja. Ini topik udah rapi. Ini warna untuk lingkaran merah, kotak warna biru, lingkaran merah, kotak biru. Kira-kira setelah kotak biru apa di sini? Ya, urutannya. Gimana? Ya, ditulis di atas saja nggak apa-apa. Yang mana? Coba urutan dari 2 terus 4, 6, 8 dan di sini angka kuli 2. Duduknya yang rapi. Kalau yang ini sebentar. Di sini kan urutannya 2, 4. Dari 2 ke 4 selisih berapa? Selisih bedanya berapa? 2. Dari 4 ke 6 selisih berapa? 2. Dari 6 ke 8 selisih berapa? Kira-kira di sini angka berapa? Kalau selisih berapa di sini? Ini untuk yang kedua. Nah di sini polanya lingkaran merah, segi 4 biru, lingkaran merah, segi 4 biru. Kira-kira setelah segi 4 biru di sini gambar yang mana? Sebentar. Gambar yang mana? Apakah kotak biru lagi atau lingkaran merah? Dan di sini yang mana? Di sini urutan selanjutnya. Ya. Satu. Ya, urutannya ini merah, lingkaran segi 4, merah tadi 4. Sini kira-kira bentuk apa? Sini bentuk apa? Sini jawabannya. Ya, urutannya dari sini 2, 5, 8. Ini bukan kalau di sana kalian hanya menentukan. Sudah selesai? Tapi sudah paham arah pertanyaannya, sudah paham? Ya, nanti yang tidak ikut mengerjakan sedalam satu kelompok, misalkan malah jalan-jalan tidak ikut mengerjakan, nanti akan ada pengurangan nilai ya. Ya urutannya yang bawah itu hari Senin, Selasa, Rabu, kira-kira hari apa? Di sini hari apa? Boleh di bawah, boleh di atas.
Ada yang sudah selesai semua? Kenapa? Ya, sekarang ini sudah terlihat. Ya, coba lihat. Halo. Hai. Berdiri dulu, berdiri semua berdiri. Ya, coba berdiri dulu semua berdiri. Siap, gerak. Ya, coba jangan terlalu. Ya, siap, gerak. Coba mana? Kelompok 1 belum siap. Kelompok 1 masih ada yang duduk. Siap, gerak. Nah, kelompok 2 masih ada yang menulis. Disimpan dulu, disimpan dulu, disimpan dulu. Disimpan dulu, disimpan dulu. Ya. Coba. Coba lihat. Halo. Hai. Ya. Kalau telunjuk Bapak nanti nunjuk, contoh ke sini. Bapak bilang duduk, kalian bilang aye. Yang sambil duduk. Yang lain tidak usah duduk, yang ini saja. Contoh. Coba duduk. Aye. Nah, pintar. Berdiri bilang siap. Coba yang ini. Berdiri. Siap. Siapnya begini ya. Siap. Nah, berdiri siap. Kita jadi siap. Oke. Coba yang nanti ngelamun tampil di depan untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Jadi urutannya itu ya. Kita coba lihatin telunjuknya. Siap. Berdiri. Siap. Duduk. Saya. Berdiri. Siap. Duduk. Duduk. Berdiri. Siap. Duduk. Nah, konsentrasi. Duduk. 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 Berdiri. Berdiri. Duduk. Duduk. Oh, masa berdiri? Ada yang berdiri itu siap. Kalau duduk, ye, coba duduk. Ayo siap. Jadi ayo siap. Duduk. Berdiri. Duduk. Mau kemana Ahmad? Berdiri. Berdiri. Duduk. 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 Berdiri. Duduk. Nah, yang konsentrasi hanya satu orang. Duduk. Duduk. Ya, oke, tepuk tangan. Nah, itu masih terlihat kalau kelompok 2, kelompok 4, 5, kelompok 1 banyak yang tidak konsentrasi. Coba berdiri. Oh, mau kemana Imam? Oh, duduk. Berdiri. Duduk. 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 Berdiri. Oke, tepuk tangan. Nah, harusnya duduk semua duduk. Harusnya kalau konsentrasinya bagus, itu tidak akan melakukan kesalahan. Paham ya? Paham? Ya, sekarang gangguan internetnya sudah bisa teratasi, alhamdulillah. Nah, bisa dilihat. Sudah semua sudah? Ada yang belum? Kelompok 5 tidak masuk kamera ya. Nanti di sub diputar ke sana, kasihan kalau tidak terdokumentasikan. Nah, ada. Jangan mentang-mentang nanti tidak masuk kamera, banyak ngobrol tidak memperhatikan Bapak ya. Nah, coba kalau diperhatikan. Oke, siap ya? Sudah siap? Nah, kita mulai dari dekomposisi. Coba kelompok mana dulu? Kelompok mana yang mau menjawab? Kelompok 6. Oke, coba yang lain diperhatikan. Kelompok 6 urutannya mana dulu? Misinya adalah membuat sandwich keju. Bayangkan kamu ingin membuat sandwich keju, apa langkahnya? Yang pertama, satu orang juru bicaranya satu orang. Ya, siapa? Satu orang juru bicaranya yang ngomong. Ya, apa yang pertama? Yang ini perhatikan. Dengarkan. Apa yang pertama? Ambil 2 lembar roti, kita pindahkan. Ini katanya urutan yang pertama. Lanjut.
Oleskan mentega pada roti. Terus coba dilihat, terlihat kan? Agak buram ya. Nah, ini agak bisa diperbesar. Kelihatan tidak? Ya, oke. Yang ketiga apa? Letakkan keju di atas roti di sini. Yang keempat? Oh, maaf, ini kebalik, maaf kebalik. Kita kebalik ini. Kita balikkan lagi. Nah, jadi urutannya tadi menyiapkan dulu rotinya, 2 lembar roti. Yang lain sama tidak? Kelompok 6? Tadi di kelompok 6 sama? Ya, kita coba kelompok ini urutkan lagi. Kita awali lagi. Yang pertama apa dulu? Ambil 2 lembar roti. Yang kedua? Nah, oleskan mentega pada roti. Tiganya? Ini ya, letakkan keju di atas roti. Yang keempat? Oke. Kira-kira ada yang beda jawabannya? Coba. Ada yang beda? Sama? Beda sama? Sama. Kelompok 5? Sama. Kelompok 4? Kelompok 3? Kita periksa ya. Kalau hijau berarti benar, kalau merah berarti masih salah. Kita periksa jawaban. Klik. Yuk, hitung 1, 2, 3. Jawabannya adalah jawabannya hebat. Besar dengan memecahkan menjadi langkah-langkah kecil. Nah, itu yang disebut dengan apa? Tadi kelompok. Oke, sudah? Itu yang pertama. Kita lanjut pada soal yang kedua. Oke. Nah, di sini dengan pemecahan masalahnya dengan cara algoritma. Nah, algoritma. Nah, kita coba di sini besar enggak ya? Mudah-mudahan bisa punya bagian besar. Nah, di sini lebih besar ya. Belum. Sabar. Orang sabar sayang Tuhan. Yang tidak sabar temannya setan ya. Kita coba. Nah, ini agak besar. Genjat. Nah, genjat. Ada saja. Nah, ini ya. Oke, coba fokusnya kita perbesar. Bisa terlihat? Terlalu kecil ya? Cukup ya? Cukup, kan hapus teh. Ini kita hapus dulu. Ya, oke. Ya, kelompok mana yang sekarang mencoba menjawab? Kelompok mana yang masih coba menjawab? Coba. Halo. Hai. Kelompok mana yang mau menjawab? Jangan kelompok 6, sudah. Kelompok mana? Kelompok 3? Kelompok 2? Siap? Ya, kelompok 2. Mana dulu langkah yang pertama diambil ketika kita ingin menggosok gigi. Urutannya mana dulu? Ya, siapa yang mau juru bicaranya? Faiz, boleh Faiz. Yang lain mohon diperhatikan ya. Yo, apa? Ambil sikat gigi dan pasta gigi. Yang itu. Yo, kita coba. Oke, sudah. Yang kedua. Apa? Bukan yang keduanya.
Yo, temannya bisa dibantu. Yang kedua apa? Setelah mengambil sikat gigi dan pasta gigi, yang mana? Kenapa? Basahi sikat gigi. Yang kedua katanya basahi sikat gigi. Oke, yang ketiga. Yang lain coba sambil disamakan dengan jawaban yang kalian miliki. Oleskan pasta gigi pada sikat. Oke. Terus yang mana? Ayo, terus yang mana? Yo, tidak apa-apa, dijawab aja, dijawab. Terus sikat gigi dulu. Yang lain jangan dulu protes, biarkan saja dulu. Terus baru empat. Terus kumur-kumur dengan air. Satu lagi. Berarti satu lagi ini ya, buka dengan air. Oke, kita periksa jawabannya. Siap? Siap? Ya, kita hitung 1 sampai 3 sama-sama. Belum tepat. Coba periksa kembali. Kelompok lain, kelompok mana? Bisa dulu. Cepat. Yang keras ya. Sampaikan yang pertama urutannya. Ambil sikat gigi dan pasta gigi. Oke, ambil sikat gigi dan pasta gigi. 2. Buka keran air. Buka keran air. Yang ketiga. Basahi sikat gigi. Basahi sikat gigi. Yang keempat. Oleskan pasta gigi pada sikat. Oke, yang kelima. Sikat gigi selama 2 menit. Oke, yang terakhir. Kumur-kumur dengan air. Oke, bisa. Dulu. Siap, hitung 1 sampai 3. 1. Jawabannya benar. Jadi urutan yang benar tentang pola algoritma tadi adalah urutannya ini. Ya, sama? Tidak apa-apa. Semangat, kasih semangat untuk teman kita yang masih salah. Tepuk tangan. Ya. Tidak apa-apa. Tidak usah bersedih. Saya salah. Dari kesalahan kan kata Bapak juga kita akan tahu kebenaran. Nah, daripada tidak menjawab sama sekali. Oke, sudah ya. Yuk lanjut ke soal yang ketiga tentang abstraksi. Abstraksi. Mana di sini yang paling utama dan paling penting yang kita butuhkan dalam menggambar rumah sederhana? Ya, kelompok mana dulu? Siapa yang mau coba menjawab? Kelompok mana? Kelompok 1? Kelompok 6? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Yuk, kelompok 6, coba mana dulu? Urutan yang paling penting. Yang mana dulu? Ada 2 berarti yang sepotong ya. Ada jendela dan kuku. Yang mana dulu? Di bawah kuku-kuku yang ini jendela tadi dipotong di soalnya. Ya, dipotong. Ya, ditambahkan saja, ditambahkan kepotong, pintunya kepotong. Mana dulu yang paling penting? Yuk, sama-sama. Dinding dulu. Setelah dinding, atap. Setelah atap, pintu. Setelah pintu, ya, karena di sini ada yang berlewat tadi jendela. Apa lagi? Bunga sebagai aksesoris. Apa lagi? Kupu-kupu. Bunga. Mobil. Anjing. Penting tidak? Ya, sini kan boleh hanya memilih beberapa mana yang menurut kita butuh untuk membuat rumah sederhana. Kalau punya mobil, rumah sederhana tidak? Tidak.
Mewah kata itu mah ya. Nah, kira-kira mobil masuk tidak? Tidak ya, kita buang. Terus, kira-kira kalau rumah sederhana butuh anjing tidak? Untuk apa? Menjaga rumah, boleh. Kalau jendela butuh tidak? Kalau kupu-kupu butuh tidak? Ya, kita coba periksa dulu. Ayo, kita hitung 1, 2, 3. 1. Nah, coba pilihlah hanya bagian-bagian yang penting untuk menggambar rumah sederhana. Berarti pilihan ini masih belum tepat. Ya, kita buang lagi. Coba. Bunganya apa? Mobil tadi sudah dibuang. Anjingnya kita buang. Kira-kira rumah sederhana mah mau aya marampok atau dah dilebet nage daya barang mewah. Kita coba buang dulu. Anjingnya kita buang. Periksa 1, 2, 3. Masih salah. Coba. Kupu-kupu dan bunga dibuang. Kita periksa. Ternyata tepuk tangan ya. Berarti yang dibutuhkan untuk menggambar rumah sederhana adalah ini ya. Cukup ada dinding, pintu, atap, dan jendela. Inilah gambar yang dihasilkannya. Oke, soal yang terakhir adalah pola. Ya, coba kelompok 4. Setelah 2, 4, 6, 8. Kira-kira di sini angka berapa? Kita coba masukkan 10. Selanjutnya 12. Oke, terus yang kedua. Merah, lingkaran merah, segi 4 biru, lingkaran merah, segi 4 biru. Kira-kira di sini gambar yang mana? Klik lingkaran merah. Di sini bukan segitiga. Segi 4 biru. Yang ketiga, pola ketiga dalam seminggu. Senin, Selasa. Terus itulah jadwal sekolah kita yang sekarang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kita coba pilih periksa semua pola. 1, 2, ya. Nah itulah tadi kita tutup. Berarti jawabannya di sini posisi semua jawabannya benar. Oke, kita ya. Nah baik. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang pembelajaran komputasional. Sebelum ditutup, kira-kira ada yang mau menyimpulkan setelah belajar ini kira-kira perasaannya seperti apa? Dulu. Merasa senang. Terus apa lagi selain merasa senang? Ya, selain bahagia. Happy. Katanya apa lagi? Ya, senang, gembira. Apalagi kira-kira mendapatkan pembelajaran yang bagaimana? Ya, apakah ini bukan? Apakah ini pembelajaran baru atau pembelajaran lama? Baru. Berarti kalian itu mendapatkan ilmu baru. Nah, ya mendapatkan ilmu yang baru. Baik, itulah yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Coba tepuk semangat. Lebih semangat. Baiklah, kita tutup pembelajaran untuk hari ini dengan membacakan. Kenapa dengar? Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita tutup.
Ya, kalau ucapkan terima kasih sekali lagi sudah mau bekerja sama, kita belajar mengenal tentang pembelajaran komputasional ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih lebih memahami lagi ya tentang pembelajaran yang berhubungan dengan coding KA ini, kecerdasan artifisial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.